Ya, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita ketemu lagi untuk membahas kelanjutan materi tentang sel. Setelah kalian melakukan beberapa kegiatan sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu saya luruskan atau saya garis bawahi di sini terkait dengan pemahaman pengertian tentang sel. Nah, yang pertama perlu saya sampaikan adalah terkait membran. Jadi membran itu pada sel itu tersusun atas fosfolipid bilayer. Fosfolipid berarti ada fosfat dan ada lipid. Pada bagian fosfat itu ada lingkaran. Kalau kalian lihat di gambar itu ada lingkaran dengan dua kaki. Nah, lingkaran itu sebagai kepalanya itu adalah bagian fosfat, sedangkan dua kaki yang ada di bawah itu adalah bagian lipid. Nah, karena fosfolipid bilayer, maka jadi ada dua fosfat. Kakinya saling berhadapan, kepalanya saling menjauhi. Nah, untuk bagian yang fosfat itu sifatnya polar, dan yang lipid adalah sifatnya non-polar. Nah, kalau polar berarti dia sifatnya hidrofil. Hidrofil berarti dia bisa atau suka berikatan dengan air. Sedangkan yang non-polar yaitu hidrofob. Dia tidak suka berikatan dengan air atau dalam hal ini tolak-menolak dengan molekul air. Nah, pada membran fosfolipid bilayer itu kalau kita kemarin melihat gambar yang sudah kalian buat itu ada struktur protein juga. Nah, protein itu pada membran fosfolipid bilayer atau pada membran itu memiliki fungsi yang sangat banyak. Yang pertama memberi struktur untuk menyusun membrannya itu sendiri. Terus yang kedua sebagai reseptor seperti kita ketahui, misalnya kita tahu virus COVID. Nah, virus COVID itu kan dia dapat menginfeksi sel-sel yang ada di saluran pernafasan. Kenapa ketika di kulit kita atau mungkin di rambut atau mungkin di tangan dia tidak bisa menginfeksi? Karena struktur protein yang ada di rambut, di kulit, di tangan itu berbeda dengan struktur yang ada di saluran pernafasan, sel epitel saluran pernafasan. Nah, virus itu proteinnya komplement atau dia dapat berikatan dengan protein yang ada di saluran pernafasan. Karena itulah virus dapat mengenali itu saluran pernafasan atau bukan dari proteinnya. Nah, itu salah satu fungsi protein, yaitu sebagai reseptor atau alat untuk pengenalan. Sedangkan fungsi yang lain adalah sebagai sistem transport. Jadi protein memerankan transportasi di sini. Dia sebagai pintu untuk lewat beberapa zat yang tidak bisa melalui membran. Oke, itu pemahaman tentang fosfolipid. Selanjutnya saya sampaikan tentang sel hewan, sel tumbuhan. Jadi gambar saya mungkin tidak sebagus yang ada di internet dan lain sebagainya, tapi dari gambar ini ingin saya sampaikan bahwa ada beberapa peraturan tidak tertulis ketika kita menggambar organel. Jadi bentuknya tidak bisa serta-merta atau seenaknya, tidak, tapi ada kaidah atau ada aturan. Oke, yang pertama menggambar sel hewan dan sel tumbuhan. Langkah pertama menggambar sel hewan dan sel tumbuhan itu adalah dari bentuk membran atau struktur luarnya. Kalau sel hewan itu kita gambar lingkaran gitu saja itu boleh. Karena secara umum sel hewan itu tidak memiliki bentuk. Kenapa tidak memiliki bentuk? Karena membrannya itu bentuknya dapat berubah-ubah sehingga kita tidak bisa mengatakan ini lingkaran, ini lonjong, tidak bisa. Tapi kalau pada tumbuhan, ketika kita menggambar sel tumbuhan, nah strukturnya kita bisa menggambarkan bentuk tertentu. Karena apa? Karena pada tumbuhan selain punya membran, dia dikelilingi lagi oleh dinding sel. Nah, dinding sel inilah yang nanti dapat memberikan struktur atau bentuk kepada tumbuhan, sel tumbuhan. Oke. Yang kedua, inti. Saya rasa kalau inti gambarnya relatif sama, bentuk lingkaran saja di tengah. Terus kemudian yang saya ingin gambarkan lagi yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada dua, ada yang halus, ada yang kasar.
Bedanya di antara keduanya itu untuk yang halus itu hanya berupa lipatan-lipatan membran, sedangkan kalau yang retikulum endoplasma kasar itu ada lipatan-lipatan dan di situ menempel ribosom. Ya, bedanya di situ. Terus ketika menggambar retikulum endoplasma, hendaknya letaknya berdekatan dengan inti. Jadi dekat dengan inti. Kenapa? Karena retikulum endoplasma ini memerankan transport yang berasal dari inti untuk menuju ke luar inti. Gambarannya seperti itu. Selanjutnya yang bentuknya hampir mirip, nah itu ada badan Golgi. Badan Golgi dengan retikulum endoplasma biasanya kalau menggambar bentuknya hampir mirip. Tapi untuk mempermudah, untuk membedakan, biasanya badan Golgi itu digambar mendekati membran. Jadi ke arah luar. Kenapa begitu? Karena ada satu fungsi dari badan Golgi itu untuk ekskresi, jadi untuk mengeluarkan zat-zat sisa dari dalam sel, bisa ekskresi, bisa sekresi. Nah itu karena untuk fungsi pengeluaran, pelepasan, sehingga letaknya itu berada di dekat membran. Selain itu biasanya di sekeliling badan Golgi itu ditemukan kantung-kantung kecil, nah itu namanya vesikel. Kalau kantung itu berisi enzim lisosim, maka kantung itu disebut dengan lisosom. Jadi kantung tapi dilihat isinya. Kalau isinya lisosim maka disebut lisosom. Kalau isinya enzim hidrogen peroksida maka disebut dengan peroksisom. Nah, seperti itu vesikel-vesikelnya. Kita lanjutkan lagi, ada ribosom. Ribosom itu ada yang menempel pada retikulum endoplasma, ada juga yang bebas. Nah kalau bebas itu kita gambarnya titik-titik itu, tapi di luar dari retikulum endoplasma. Jadi ada di plasma, ada di sitoplasma. Nah titik-titik tempatnya meluas seluruh permukaan, seluruh dari bagian dari sitoplasma itu ada ribosom. Kalau di situ mungkin hanya saya gambar sedikit sebagian kecil saja dan bentuknya titik-titik seperti itu. Yang selanjutnya mitokondria. Nah, mitokondria kalian lihat gambarnya itu ada seperti lonjong panjang dan di tengahnya ada berlekuk-lekuk. Nah, itu wajib. Kalau ada model gambar seperti itu pasti dikatakan atau dapat dipastikan bahwa itu adalah mitokondria. Lekuan-lekuan yang ada di dalam itu bukan variasi, tapi itu adalah krista. Jadi struktur membran yang melipat-lipat di dalam mitokondria. Mitokondria fungsinya untuk respirasi. Salah satu aktivitas utamanya ada di membran mitokondria. Sehingga untuk mengoptimalkan proses respirasi, maka struktur membran harus dibuat memiliki luas yang cukup. Nah, untuk mencukupkan luas atau untuk mengoptimalkan luas, maka dibuatlah struktur yang berlekuk-lekuk. Selanjutnya ada mikrotubulus, mikrofilamen. Nah, mikrotubulus, mikrofilamen karena fungsinya itu untuk memberi struktur, membentuk struktur dari sel hewan maupun sel tumbuhan, dia letaknya biasanya di bagian tepi. Sentriol pada sel hewan ditemukan biasanya ada dua lingkaran kecil dan ada seperti bintang, ada asternya. Nah, ini berfungsi untuk proses reproduksi sel nanti. Ada satu yang belum saya gambarkan di sini pada sel hewan, pada sel tumbuhan adalah kloroplas. Kloroplas bentuknya nanti hampir seperti mitokondria, tapi struktur dalamnya yang berbeda. Oke, nanti kita akan coba bahas lagi, atau nanti silahkan coba digambarkan di tugas yang nanti harus kalian lakukan. Nah, satu hal lagi pada sel tumbuhan yang harus kalian lihat adalah vakuola. Jadi vakuola di sini adalah kantung. Kantungnya ukurannya sangat lebar, sangat besar. Jangan sampai salah, karena ukurannya besar maka dianggap inti, bukan. Nah, jadi pada sel tumbuhan itu yang besar adalah justru ada pada
vakuola. Nah, untuk kegiatan sekarang yang harus kalian lakukan adalah cobalah membuat tabel yang berisi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sumbernya bisa cari banyak sekali di internet, sudah banyak. Yang pasti yang utama adalah setelah kalian belajar hari ini adalah kalian bisa membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, saya akhiri dulu untuk penjelasan saya tentang sel. Sedikit, tapi harapan saya bisa membantu untuk belajar dan tetap semangat dalam belajar. Situasi masih belum memungkinkan kita untuk pertemuan tatap muka. Saya akhiri, selamat pagi atau selamat siang dan tetap semangat dalam belajar.